Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Baik, alhamdulillah. Dulu ada sebuah lomba penulisan, lomba yang diadakan oleh sebuah milis. Namanya Milis Sekolah Kehidupan. Lombanya itu bertemakan kisah nyata di bulan Ramadan. Alhamdulillah saya ikut. Saya ikut lomba itu dan di antara sekian banyak penulis, saya terpilih salah satunya. Waktu itu saya ceritanya mengirimkan cerita pengalaman saya, kisah nyata nih berarti ya. Waktu kecil di waktu SD. Saya nggak ingat persis kapannya SD-nya, tapi antara kelas 4 sampai kelas 6. Jadi ceritanya waktu itu saya sama teman-teman SD sholat terawih di Masjid Sunda Kelapa. Tahu dong Masjid Sunda Kelapa di daerah Menteng. Jadi seperti kita ketahui Masjid Sunda Kelapa itu di bagian atasnya itu kan ada ruang tengah yang ruang utama, terus ada selasar kanan, selasar kiri. Nah, saya dan teman-teman itu sholat di selasar kanan, di ujung tapi di ujung. Jadi walaupun di luar di selasar maksudnya ya, tapi karena di ujung dia sejajar dengan barisan pertama, saf pertama gitu, yang ada di dalam. Nah, saya waktu itu adik saya, teman saya, teman maksudnya teman tetangga, terus ada teman SD saya Arif, adiknya Zakir, terus Ismet, terus ada Dani biasanya sama, terus ada Derry. Nah, terus juga ada kenalan kami di sana di Sunda Kelapa, anak-anak yang tinggal di daerah Jalan Kawi, lebih tua dari kami waktu itu. Nah, jadi terus ya bareng-bareng lah sholat gitu ya, sholat raweh. Nah, ceritanya pada saat itu yang jadi penceramah dan jadi imam itu adalah Bung Tomo. Tahu kan Bung Tomo? Nah, Bung Tomo itu loh yang teriakan Allahu Akbar di waktu perang 10 November itu. Nah, Bung Tomo itu orangnya pendek, relatif pendek. Suaranya memang luar biasa. Karena dia penceramah, saya dengar langsung suaranya memang menggelegar gitu loh istilahnya. Nah, terus dia juga ceritanya jadi imam. Nah, kami anak-anak, namanya anak SD, masih anak kecil gitu ya. Begitu Bung Tomo melafazkan Al-Fatihah dan sampai di lafaz waladdallin, kami anak-anak di luar tuh berteriak amin, teriak-teriak gitu lah, teriak nggak jelas gitu kan. Udah gitu kan. Nah, pokoknya ganggu aja ceritanya, kalau diingat itu ganggu banget. Nah, terus ceritanya begitu kami pulang, Bung Tomo tuh menghampiri kami. Dia nanya, kalian ya yang tadi berisik? Iya pak, iya Ustadz gitu. Besok jangan diulangi lagi ya, kata dia bilang gitu. Kata dia gitu, jangan diulangi lagi ya. Iya Ustadz. Besokannya kami sholat lagi. Karena memang kami teman-teman SD itu eh, rutin sholat raweh di Sunda Kelapa karena kan harus ada laporan. Waktu SD itu ada laporan kan, lembar laporan kegiatan selama Ramadan. Isi laporannya itu ada nomor, tanggal terawih, sholat terawih di mana, ceramah, judulnya apa, tanda tangan kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi karena ada tugas dari sekolah, kami tiap hari sholat terawih gitu kan di Sunda Kelapa. Besokannya kami sholat terawih lagi di sana, di tempat yang sama, di posisi yang sama, di selasar luar sebelah kanan. Dan kami alhamdulillah waktu itu nggak berisik ceritanya, nggak berisik. Dan kami nggak sangka ternyata
Bung Tomo menghampiri kami dan dia mengucapkan selamat, memuji kami gitu ya. Dan yang luar biasanya, kami semua tuh dikasih uang. Saya lupa uangnya berapa banyak ya. Pokoknya waktu itu saya masih SD, masih SD. Ya hitung aja sendiri kalau Bung Tomo meninggal kapan ya, saya juga nggak tahu. Pokoknya kalau saya waktu itu SD kelas 4 atau kelas 6. Nah, cerita ini kan diikut lombakan, diikut sertakan dalam lomba. Saya kirim dalam lomba kisah nyata di bulan Ramadan, dan alhamdulillah masuk kategori yang menang gitu ya, walaupun tidak juara pertama, dan dibukukan di dalam buku yang berjudul Kolak Ramadan, kumpulan kisah manis di bulan suci. Ini bukunya diterbitkan, dan uniknya ini saya sangat senang sekali karena saya seingat saya ini lomba pertama yang saya menangi. Yang saya nggak menang pertama sih, tapi istilahnya dapat nomor lah gitu, dapat nomor. Dan pada saat itu saya baru awal-awal ikut komunitas menulis gitu. Dan senior saya juga dapat nomor untuk untuk tema kisah nyata di bulan Ramadan. Ada banyak kisah di sini, kisah-kisah nyata. Ada cerita kisah nyata ketika baru rumah tangga, terus belajar kepada anak SD, macam-macam. Pokoknya semuanya kisah nyata. Eh, saya pada saat itu memang cukup senang sekali. Cuman begitu saya coba baca lagi ya kisah saya ini gitu ya, saya cukup heran gitu ya. Kenapa tulisan ini bisa dapat nomor gitu? Soalnya dibandingin tulisan saya yang setelah ini, kok kayaknya jelek banget gitu ya. By the way, itu ceritanya dan ada di buku Kolak Ramadan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.